Saya dan saudara yang hidup di zaman ini, kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Tetapi sayangnya saudara, banyak orang yang hidup di akhir zaman, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang hidup di akhir zaman, sehingga mereka tidak menjalani kehidupan mereka sebagaimana seharusnya orang yang hidup di akhir zaman. Yang menjadi pertanyaannya saudara, apakah saudara sadar bahwa saudara sedang hidup di akhir zaman? Dan bagaimana seharusnya saya dan saudara menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini? Dengarkan terus renungan ini saudara. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Channel Renungan ini dibuat untuk menolong setiap saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini? Silakan lihat di layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan dalam video ini adalah topik tentang bagaimana seharusnya kita hidup di akhir zaman. Banyak orang-orang yang hidup di akhir zaman ini saudara, tetapi mereka tidak memahami bagaimana seharusnya menjalani kehidupan di akhir zaman. Tetapi di dalam video ini saudara, kita akan belajar bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Dengarkan terus renungan ini saudara, namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada banding.
besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan dalam video ini dan dua video selanjutnya adalah topik tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman. Saudara, setuju atau tidak setuju, sadar atau tidak sadar, kita adalah orang-orang yang hidup di akhir dari akhir zaman. Dan sebagai orang yang hidup di akhir zaman ini, seharusnya kita belajar bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan benar. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini adalah dari Matius pasal 24 dan pasal 25. Di mana kedua pasal ini saudara berisikan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Saudara, di pasal 24 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-28, Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana akan terjadi permulaan penderitaan, akan terjadi siksaan berat, dan munculnya Mesias-Mesias palsu. Lalu kemudian di ayat 29 mulai, Yesus menjelaskan di sana tentang kedatangannya dan perumpamaan tentang pohon ara, untuk menegaskan bahwa kedatangannya itu sudah dekat. Waktu kedatangannya sudah dekat. Lalu kemudian saudara, ayat 27 mulai sampai ayat yang ke-44, Yesus menjelaskan bahwa keadaan manusia di akhir zaman sama seperti keadaan orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Saya akan baca bagi saudara di ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi pada akhir zaman, keadaan manusia sama seperti keadaan manusia di zaman Nuh, di mana mereka semua binasa kecuali Nuh dan keluarganya. Kenapa saudara? Karena mereka tidak sadar bahwa air bah akan datang dan membinasakan mereka semua. Dan mereka hanya pesta pora dan kawin mengawinkan, kata firman Tuhan. Mereka tidak berjaga-jaga untuk menghadapi datangnya air bah itu, sehingga mereka semua binasa. Itu sebabnya di ayat 42 firman Allah menegaskan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sama seperti mereka tidak sadar, tidak tahu, bahkan mungkin juga tidak mau tahu akan kedatangan air bah yang membinasakan mereka pada zaman Nuh. Demikian juga pada akhir zaman tidak ada orang yang tahu kedatangan Anak Manusia. Tidak ada orang yang tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Termasuk orang-orang yang percaya, termasuk orang-orang yang mengikut Tuhan, yang melayani Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan Yesus sendiri pun pernah berkata bahwa hanya Bapa yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu saudara kapan Tuhan itu datang. Itu sebabnya dikatakan di sini, karena itu berjaga-jagalah.
Jadi hal yang ditegaskan, sikap yang harus kita ambil dalam menjalani kehidupan kita di akhir zaman adalah berjaga-jaga dan siap sedia. Lalu kemudian saudara, yang saya mau kita belajar nanti di video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah bagaimana cara kita berjaga-jaga sebagai orang yang hidup di akhir zaman ini. Dan itulah yang diajarkan melalui 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, itu mulai ayat 45. Dan kemudian perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, itu pasal 25 ayat 1. Lalu kemudian perumpamaan terakhir adalah perumpamaan tentang talenta, di pasal 25 ayat 14. Lalu kemudian akhirnya saudara, di ayat 31 pasal 35, berikutnya di sana penghakiman terakhir. Setelah dia mengajarkan bagaimana seharusnya kita harus berjaga-jaga, Yesus ajarkan itu melalui 3 perumpamaan tersebut. Kemudian dia akhirnya menegaskan di ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi saat Yesus datang kembali, maka semua orang akan dipisahkan menjadi 2 bagian, kata firman Tuhan. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu kemudian ayat 34, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi setelah dipisahkan, maka dikatakan di sini yang di sebelah kanannya akan diundang untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa, akan masuk ke dalam surga yang mulia. Di sana akan ada keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Lalu kemudian sebaliknya, ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jadi ada orang yang lain di luar dari kelompok yang di sebelah kanan tadi, dikatakan bahwa mereka akan masuk ke dalam kengerian yang kekal, siksaan yang kekal. Jadi itulah yang akan terjadi di akhir zaman pada saat Yesus datang kedua kali, saudara. Bahwa akan ada orang yang masuk ke dalam surga yang mulia, dan ada orang yang akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, yaitu neraka. Dan tentu saja saya percaya, setiap kita rindu untuk masuk surga yang mulia saat Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya firman Allah tadi menegaskan di ayat 40 dia. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi yang pasti adalah bahwa saat kedatangannya sudah dekat. Itu yang ditegaskan dalam firman Tuhan. Dan saudara, yang harus kita lakukan sebagai orang yang hidup di akhir zaman ini adalah berjaga-jaga dan siap sedia, kata firman Tuhan. Nah, lalu kemudian Yesus mengajarkan melalui 3 perumpamaan bagaimana seharusnya umatnya berjaga-jaga. Dan di video pertama ini, saudara, kita akan belajar dari perumpamaan pertama, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dari perumpamaan ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita berjaga-jaga di akhir zaman ini. Saya akan baca, saudara, perumpamaan ini. Siapa 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas miliknya. Lalu kemudian, saudara, ayat 45 sampai ayat 47 ini ditegaskan tentang bagaimana seorang hamba yang baik dan bijaksana. Lalu kemudian ayat 48 sampai ayat 51 itu dijelaskan tentang bagaimana sikap seorang hamba yang jahat, di mana dikatakan akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk.
maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi. Jadi di sini dijelaskan, saudara, bagaimana seharusnya kita umat-umatnya berjaga-jaga di akhir zaman. Dia menjelaskan tentang perumpamaan hamba yang baik dan hamba yang jahat, di mana di sini dikatakan sebagai hamba yang baik, satu kali seorang tuan mempercayakan hambanya untuk mengawasi orang-orangnya, lalu kemudian hamba ini melakukan tugasnya dengan baik, sehingga pada waktu tuannya datang, dia masih melakukan tugasnya itu dengan baik, sehingga tuannya akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar bagi dia. Tetapi di sisi lain ada hamba yang jahat, di mana dia dipercayakan tugas oleh tuannya, tetapi ketika dia tunggu-tunggu tuannya itu lama tidak datang, akhirnya dia pukuli hamba yang lain, dan kemudian dia makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Tapi saat dia tidak sangka, datanglah tuannya itu, lalu membunuh dia, lalu membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, lalu memasukkan dia ke tempat di sana ada ratap dan keretakan gigi, kata firman Tuhan. Jadi melalui perumpamaan ini, yang Tuhan mau tegaskan, saudara, kalau di dalam Alkitab ada satu perumpamaan, maka cara kita memahami perumpamaan itu adalah, kita harus lihat apa maksud utama sehingga perumpamaan itu diberikan. Apa yang ditegaskan sebelumnya sehingga perumpamaan itu diberikan. Jadi perumpamaan itu tidak boleh ditafsirkan secara detail-detail. Jadi sekali lagi, saudara, sebelum memberikan perumpamaan ini, yang ditegaskan oleh Tuhan adalah bagaimana umatnya berjaga-jaga hidup di akhir zaman. Lalu kemudian dia berikan perumpamaan ini, dan hal yang mau dia tegaskan melalui perumpamaan ini adalah bagaimana seharusnya sama seperti hamba yang baik itu, di mana dia melakukan tugasnya yang dipercayakan kepada dia. Dan dia melakukan tugasnya itu bukan hanya di waktu tertentu, tetapi dia terus melakukan tugasnya itu sehingga ketika tuannya datang, dia masih melakukan tugasnya itu. Berbeda dengan hamba yang jahat tadi. Ketika dia dipercayakan tugasnya, mungkin pada awalnya dia lakukan tugasnya itu, tapi ketika tuannya tidak datang-datang dan dia tidak tahu kapan tuannya datang, lalu kemudian dia mulai memukuli hamba yang lain. Artinya apa? Dia tidak melakukan tugasnya lagi dengan baik. Bahkan lebih lagi, saudara, dia pergi bersama pemabuk-pemabuk untuk makan dan minum bersama mereka. Artinya apa? Memuaskan nafsunya, memuaskan keinginan dagingnya, dan meninggalkan tugasnya. Artinya, saudara, dari perumpamaan ini, dari dua contoh ini, hamba yang baik dan hamba yang jahat, hal yang mau diajarkan bagi kita bagaimana seharusnya kita berjaga-jaga adalah, mari kita melakukan tugas kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang menjadi tugas kita, saudara? Hanya kita yang tahu. Apa yang Tuhan percayakan bagi saudara sebagai tugas untuk saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Apa tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi saudara. Dan sebagai orang yang hidup di akhir zaman, saudara harus melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Bukan hanya di waktu tertentu, tetapi terus-menerus saudara kerjakan sehingga kapanpun Tuhan menjemput kita, baik secara pribadi, ataupun mungkin kalau dia datang masih hidup, kita masih melakukan tugas kita dengan baik. Salah satu contoh misalnya, kalau saudara dipercayakan oleh tugas pelayanan, saudara, kerjakan tugas pelayanan saudara. Sebagai orang yang hidup di akhir zaman, kerjakan tugas pelayanan saudara dengan penuh tanggung jawab, dengan baik, saudara. Dan bukan hanya di waktu tertentu, tapi kerjakan terus tugas saudara, kapanpun, dimanapun, saudara. Karena saudara tidak tahu kapan Tuhan menjemput saudara. Kapan Tuhan datang, baik secara pribadi, baik secara massal, saudara. Kita tidak tahu kapan waktunya. Itu sebabnya apa tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara, kerjakan itu dengan baik. Sehingga kapanpun dia datang, dia akan menemukan kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Tidak seperti hamba yang jahat itu tadi, saudara. Dia tunggu-tunggu dan ketika tuannya tidak datang, mungkin dia berpikir bahwa tuannya tidak akan datang lagi. Sama seperti sekarang.
Orang-orang yang hidup di akhir zaman ini sudah begitu lama khotbah tentang akhir zaman dikhotbahkan. Tetapi Tuhan tidak datang-datang. Akhirnya mungkin orang berpikir bahwa kedatangan Tuhan itu mungkin hanya dongeng. Sama seperti hamba yang jahat itu tadi. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mulai meninggalkan tanggung jawabnya, malah dia pukuli hamba-hamba yang lain. Artinya apa? Dia tidak melakukan tanggung jawabnya lagi. Dan kemudian bukan hanya itu, saudara, dia mulai mencari kesenangan diri, mulai memuaskan dirinya, mulai memuaskan hawa nafsunya, mulai makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Dia mulai mengikuti keinginan dunia, keinginan dagingnya. Tetapi dengar, pada saat tidak disangkanya, datanglah tuannya sehingga tuannya murka dan marah dan memasukkan dia ke tempat di mana di sana ada ratap dan keretakan gigi. Di akhir zaman ini, saudara, mungkin bagi banyak orang mulai berpikir bahwa kisah tentang kedatangan Tuhan itu adalah kisah dongeng. Kenapa? Karena dari dulu sudah diberitakan, tapi sampai sekarang kedatangannya belum juga tiba. Sehingga mulai banyak orang lalai, termasuk orang-orang Kristen, bahkan mungkin para pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi lihat, saudara, pada saat hamba itu lalai, dia tidak melakukan tugasnya, malah mulai memuaskan keinginan dagingnya. Saat itulah tuannya datang dan dia kena murka tuannya. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini? Kerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara. Apapun itu, saudara. Saudara yang tahu apa yang Tuhan percayakan kepada diri saudara sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus saudara kerjakan. Dan jangan ikut-ikutan dengan cara hidup dunia, saudara. Jangan hidup hanya memuaskan keinginan daging. Jangan hidup hanya memuaskan hawa nafsu. Tetapi fokus untuk melaksanakan dan melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Hamba yang melakukan tanggung jawabnya itu, akhirnya ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Orang-orang yang tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya akan dipercayakan lebih, bahkan selama dia masih hidup. Dan saat Tuhan kita datang, ketika kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita, kelak pun kita akan menerima upah sebagai hamba yang melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan sekali lagi, dan jangan ikut-ikutan dengan orang yang mulai mencari kesenangan dunia. Karena orang-orang yang hidup mencari kesenangan dunia tidak akan sadar dan akan terkejut saat Tuhan datang. Di akhir video ini, saudara, saya mau menegaskan kembali, di mana melalui khotbah Yesus tentang akhir zaman, dia menegaskan bahwa sebagai orang yang hidup di akhir zaman, kita harus berjaga-jaga. Dan bagaimana kita harus berjaga-jaga? Kita harus hidup melakukan tanggung jawab kita. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi saudara, kerjakan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Jangan hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan daging, sama seperti pada umumnya orang-orang yang hidup di akhir zaman, hanya menuruti keinginan daging dan hawa nafsunya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, hiduplah sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, dan lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Berjaga-jagalah sebagai orang yang hidup di akhir zaman. Bagaimana kita berjaga-jaga, kerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi saudara. Lalu kemudian hiduplah sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Di mana firman-Mu menegaskan kepada kami sebagai orang yang hidup di akhir zaman, kami harus berjaga-jaga. Dan bagaimana kami harus berjaga-jaga, kami harus hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Sebagaimana seharusnya umat-umat-Mu. Dan kami harus melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan cara yang terbaik. Satu kehormatan bagi kami, Engkau mempercayakan kami pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang.
Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.